Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam materi sebelumnya sudah saya jelaskan dan saya sampaikan terkait dengan konsep sistem, kemudian informasi, dan juga apa itu yang disebut dengan data. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi manajemen ya. Baik, mungkin lebih afdol kalau kita pelajari dulu deskripsi dari sistem informasi berdasarkan beberapa pakar atau para ahli sistem informasi ya. Jadi apa sih sebenarnya sistem informasi itu berdasarkan atau pendapat dari beberapa ahli sistem informasi. Baik, yang pertama dari McLeod ini berpendapat bahwa sistem informasi itu adalah merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kemudian dari Gordon Davis ya, di dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dari dua pendapat ini fokusnya yaitu pengolahan sumber daya sistem informasi dan bagaimana outputnya itu disajikan dengan mudah dipahami ya untuk sebuah organisasi. Baik, selanjutnya dari Scott ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Kira-kira apa manajerial dan operasi itu? Manajerial ini adalah tata kelola atau pengelolaan sumber daya organisasi ya. Kemudian operasi ini adalah kebutuhan yang lebih spesifik lagi ya, kaitannya dengan fungsi. Ya, jadi contohnya apa kalau di organisasi bisnis? Ya produksi, ya pemasaran, ya akuntansi dan sebagainya seperti itu. Baik, kemudian dari Berry, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Jadi kalau kita cermati, sistem informasi itu berada dalam sebuah organisasi. Dan peran dari sistem informasi itu adalah sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam keputusan oleh manajemen ya, atau manajer untuk mengambil keputusan tertentu yang kaitannya dengan operasional dari organisasi tersebut. Jadi sistem informasi itu spesifik sebenarnya. Jadi punya tujuan tertentu sistem informasi itu dibuat atau diselenggarakan. Baik, kemudian dari beberapa definisi tadi ya, itu bisa kita rangkum bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia
yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Ya, ini jangan berpikir terlalu luas ya, jadi jangan berpikir terkait dengan organisasinya itu sendiri, tetapi lebih spesifik dalam bayangan kita itu adalah sistem informasi, pengelolaan data dan penyajian informasi. Itu yang perlu dipahami. Kemudian definisi yang lain yaitu sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk pengendalian organisasi. Contohnya apa ini? Pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Tadi sudah saya singgung bahwa sistem informasi itu menghasilkan informasi ya. Nah, informasi yang disajikan dalam sistem informasi itu tentunya dihasilkan dari beberapa input yang valid dan juga pengolahan data yang sudah sesuai dengan atau sudah direncanakan oleh organisasi tersebut, sehingga informasi itu bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalkan sebuah organisasi penjualan ya, perusahaan di bidang produksi. Nah, di mana salah satu fungsionalnya, operasionalnya itu adalah penjualan dan produksi barang. Nah, dalam memproduksi jumlah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah produksi yang akan diambil, ya. Jadi berapa kira-kira tahun depan? Nah, keputusan tersebut itu berdasarkan informasi. Nah, informasi apa? Ya, informasi dari sistem informasi yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Contohnya, ya, melihat dari tren dari pasar misalkan, kemudian melihat tren dari hasil penjualan tahun sebelumnya. Nah, itu informasi yang diolah oleh sistem informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi. Nah, kemudian sebagai pengendalian organisasi, nah tentunya sebuah organisasi agar tidak liar, artinya tidak semena-mena dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan operasional, itu dibatasi oleh sistem informasi ini tadi. Artinya apa? Ya, apa yang dilakukan dalam sebuah organisasi itu berdasarkan dari informasi tersebut. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian, sistem informasi itu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan untuk pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, di sini menjelaskan terkait dengan output ya, di mana fokusnya itu adalah output. Nah, output itu dapat dipertanggungjawabkan atau juga bisa dipastikan karena outputnya itu adalah informasi, berarti informasi yang berkualitas itu berdasarkan pengolahan dalam sebuah sistem informasi yang dikelola oleh suatu organisasi. Nah, outputnya itu untuk siapa? Nah, sistem informasi itu menghasilkan informasi itu ada dua hal, ya, dua kelompok pengguna sistem informasi, yaitu pihak luar dan pihak dalam
organisasi atau manajemen. Nah, kalau pihak dalam itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian organisasi, dan sebagainya. Kemudian juga dibutuhkan untuk pihak luar. Contohnya apa? Nah, suatu usaha tentunya tidak lepas dari apa? Kalau kita di dalam suatu pemerintahan tidak lepas dari pajak misalkan. Nah, pajak itu diambil atau dipungut itu berdasarkan informasi operasional dari organisasi bisnis. Jadi berdasarkan apa? Ya berdasarkan misalkan jumlah penjualan berapa, kemudian pajaknya itu berapa yang harus dipungut. Nah, itu kan bentuk-bentuk laporan yang dibutuhkan oleh pihak luar, ya, seperti itu. Baik, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan dan seterusnya ini ya. Kemudian ini rangkuman dari tadi ya. Kemudian sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Ini katanya dengan sifat dari informasi itu ada real time, kemudian online dan sebagainya ya. Ini di sebelumnya sudah saya jelaskan, semoga masih diingat ya. Kemudian sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Baik, semoga sampai di sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, model umum sistem. Secara umum sistem itu seperti ini ya. Jadi, sebuah sistem itu ada perangkat atau bagian atau model atau blok input. Ya, input. Nah, input dari sebuah sistem itu tidak hanya data, tapi juga sinyal tertentu yang menjadikan sumber daya dari sistem tersebut. Contohnya misalkan sebuah sistem akuntansi itu ada input yang diinputkan oleh user. Jadi input itu ada yang dijalankan oleh user dan juga ada yang sifatnya otomatis, sistem itu sendiri yang mengambil input tanpa peran user. Contohnya misalkan sistem akuntansi atau sistem keuangan ya, contohnya di kampus kita saja. Nah, dari input keuangan ini ada yang dimasukkan atau diinputkan oleh user, yaitu bagian keuangan atau kasir atau akuntan dan sebagainya. Tapi juga sistem keuangan ini mengambil data dari sistem yang lain. Misalkan sistem akademik, sistem keuangan itu tidak membutuhkan data mahasiswa atau data tagihan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu dari user atau operator atau kasir, tetapi mengambil data dari sistem akademik secara langsung tanpa peran user. Seperti itu. Kemudian bagian kedua yaitu proses, di mana di dalam proses ini ada kendali dan kontrol yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana kendali dan kontrol itu sesuai dengan tujuan sistem itu ada. Jadi dalam proses itu ada yang mengatur, yaitu kendali dan kontrol itu tadi. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Kemudian output. Nah, di mana output ini adalah hasil dari proses input ya. Di mana inilah menjadi
output inilah yang menjadi arah tujuan dari sistem itu dibuat, di mana hasil dari sistem yaitu mencapai tujuan, di mana tujuan itu nanti ada umpan balik yang akan memicu input pada periode selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya? Coba nanti teman-teman semua coba cari contoh dari model sistem ini yang kaitannya dengan pengolahan informasi. Ya, baik. Selanjutnya, biar lebih mudah dipahami lagi, akan saya jelaskan terkait dengan komponen-komponen yang ada di sistem informasi. Baik, sistem informasi ini ada komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut, yaitu ada input, model, output, teknologi, basis data, dan kendali. Nah, inilah komponen yang harus ada dalam sebuah sistem informasi. Oke, akan saya jelaskan satu persatu dari komponen tersebut. Ya, oke. Komponen dari sistem informasi ada input, model, output, teknologi, basis data, kendali, ya, di mana dari semua komponen itu tidak lepas dari perilaku user. Karena apa? Memang sistem itu dibuat itu yang melakukan atau memproses sistem itu adalah user, dan juga sistem itu dibuat karena kebutuhan dari user. Ya, gitu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komponen atau disebut dengan blok, ya. Blok input. Input yang mewakili data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Input ini termasuk media dan metode untuk menangkap data, di mana data yang dimasukkan adalah data dasar yang belum diolah. Nah, input ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada input yang dimasukkan oleh user, ada juga yang otomatis ditangkap oleh sistem. Nah, bagaimana data itu ditangkap itu adalah metode, ya, metode di mana data itu diambil. Itulah yang dimaksud dengan metode yang ada di blok masukan itu. Jadi informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem itu bisa jadi sebagai data. Data itu apa? Data itu adalah informasi yang belum diolah gitu. Jadi belum bermakna bagi si penerima output dari sistem informasi tadi pada bagian tertentu gitu ya. Baik, itu terkait dengan blok masukan. Kemudian blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data dari blok input dan data yang disimpan dalam basis data dengan cara tertentu untuk mencapai output yang diinginkan. Jadi di dalam model ini terdiri dari prosedur-prosedur, logika-logika, perhitungan-perhitungan matematik, dan sebagainya. Nah, disinilah letak dari peran teknologi informasi. Nanti kita bahas lebih detail lagi terkait dengan sumber daya sistem informasi kaitannya dengan teknologi, ya. Baik, kemudian blok keluaran. Blok keluaran ini adalah produk dari sistem informasi, yaitu keluaran atau output
dalam bentuk informasi yang berkualitas sebagai dokumentasi yang berguna dalam berbagai tingkat pemakai. Di mana tingkat pemakai itu juga berbeda-beda. Seperti mungkin sebelumnya Anda pernah mempelajari manajemen ya. Jadi manajemen itu ada tingkat atas, tingkat middle, tingkat bawah ya. Seperti itu. Jadi sistem informasi ini juga dibedakan berdasarkan tingkat pemakai seperti itu, outputnya ya khususnya. Baik, gitu. Kemudian blok teknologi merupakan blok atau tool sistem informasi teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model dan prosedur, mengakses data hingga menghasilkan output yang diinginkan. Blok teknologi ini dibagi menjadi 3, yaitu brainware, hardware, dan software. Nah, ini kaitannya dengan teknologi komputer ya, teknologi komputer. Kalau model itu tadi prosedurnya yang melekat pada teknologi blok teknologi itu tadi. Jadi gini, kalau teknologi itu adalah blok yang sifatnya lebih umum, artinya fungsi dari teknologi itu masih luas. Tapi kalau model itu adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengolah data tertentu menjadi informasi tertentu pula. Contohnya gini, sistem akuntansi itu kan menggunakan teknologi komputer ya, contohnya ya, ada brainware atau keahlian yang dimiliki oleh user, kemudian hardware, kemudian software. Nah, di mana bagaimana data diolah menjadi sebuah laporan keuangan, itulah yang diterapkan dalam model gitu. Jadi katanya di situ. Itu ya. Jadi jangan sampai jumbo, model itu teknologi, memang teknologinya, tapi dalam bentuk prosedur ya. Baik, kemudian blok basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer, dan untuk mengaksesnya digunakan software. Data yang diinputkan bisa langsung diproses atau disimpan untuk kemudian diproses dan menghasilkan output yang digunakan untuk kemudian diinputkan lagi ya. Jadi Jadi data itu tidak dalam sebuah sistem informasi, data itu tidak langsung diolah dan menjadi output. Tidak selalu seperti itu. Ya. Tapi data itu disimpan terlebih dahulu dalam sebuah blok namanya basis data, yang kalau bisa kita contohkan, ini adalah sebagai rak lemari ya, penyimpanan arsip, di mana arsip itu nanti bisa diambil oleh user untuk digunakan lagi. Nah, seperti itu juga. Tapi kalau basis data karena elektronik, maka yang mengakses itu bukan user secara langsung, tapi software tertentu, di mana software itulah yang dijalankan oleh user. Gitu. Dengan kata lain, data diorganisasikan agar tersimpan dengan baik, aman, efisien dalam penyimpanan. Basis data diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan yang disebut basis data management system atau DBMS. Nah, ini jenisnya banyak sekali, ada MySQL, MS SQL, kemudian apalagi ya, MariaDB istilahnya yang baru itu, pengembangan dari MySQL ya, dan masih banyak lagi. Itu basis data ini juga nanti kita bahas tersendiri ya, jadi lebih detail lagi. Baik, kemudian yang terakhir itu adalah blok kendali. Dalam sebuah sistem informasi,
Itu banyak hal yang bisa merusak sistem informasi seperti adanya bencana alam, kemudian kecurangan sistem, ada ancaman dari luar misalkan virus atau orang yang berusaha untuk masuk sistem secara ilegal atau disebut dengan hacker misalkan. Ini dikendalikan dengan blok kendali yang berguna untuk mengantisipasi intervensi terhadap sistem. Gitu. Baik, sampai di sini mungkin ya bisa dipahami ya. Jadi komponen dari sistem informasi itu ada input, model, output, teknologi, basis data, dan kendali. Baik, bisa kita simpulkan atau kita rangkum bahwa komponen sistem informasi itu terdiri dari blok masukan, yaitu data-data yang masuk ke dalam sistem, kemudian model, yaitu kombinasi prosedur logika model matematik yang akan dimanipulasi data input dan data yang disimpan dalam basis data atau database. Kemudian blok keluaran, yaitu output yang diharapkan. Kemudian teknologi, ini kaitannya dengan bagian processing ya. Kemudian blok basis data, ini adalah storage untuk menyimpan data dalam bentuk elektronik. Kemudian blok kendali, ini yang mengendalikan dan juga mengantisipasi adanya gangguan atau intervensi dari pihak lain. Baik, ini terkait dengan sistem informasi manajemen ya. Untuk bab ini ya, bagian ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya terkait dengan spesialis informasi dan juga manajemen sistem informasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.